warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur adalah sama-sama kita berterima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita di ruangan ini di gedung SMA N 1 Lebak Bulus dalam rangka mengikuti rangkaian kegiatan P2 dari Ibu Erlina, salah satu calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA N 1 Lebak Bulus, di mana kegiatan PI2 ini salah satu dari rangkaiannya yaitu mendiskusikan visi dan cita-cita warga sekolah tenaga murid di masa yang akan datang. Selanjutnya, salam dan salam adalah sama-sama kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lebak Bulus, yang sama-sama kita hormati Ibu Herlina, JGP Angkatan 11 dari SMA N 1 Lebak Bulus, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah berhadir pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, saya menyampaikan susunan acara kita pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung oleh tenaga praktik. Lalu yang kedua, kita meminta sedikit sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Lalu selanjutnya kegiatan diskusi, di mana rangkaian diskusi ini yang pertama adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Selanjutnya mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Lalu mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Lalu yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Adi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kembali kita segenap yang hadir di ruang data ini mengaturkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari ini ada acara khusus yang telah direncanakan khususnya Bu Leli, Bu Erlina selaku CGP Angkatan 11 yang memang hari ini tepatnya jadwal pendampingan 2 oleh Bu siapa? Ibu Elianti ya. Sudah bertemu ketiga kalinya, belum juga tahu namanya Pak Bikar ya. Elianti. Bu Elianti selaku pelajar praktik dari Bu Erlina. Kemudian salam dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bu Elianti yang telah hadir menyempatkan waktu, tentu dengan kepadatan agenda beliau hari ini telah hadir bersama-sama di ruangan ini. Saya tadi pagi sudah disampaikan Bu Erlina, tapi tidak tahu dari mana Bu Elianti datangnya tadi kan, sehingga tidak nampak. Padahal saya tadi di depan pada Nia. Kemudian juga yang terhormat Bu Erlina, CGP sekaligus sebagai wakil kurikulum di sekolah kita, dan juga Bapak Ibu. Ini nampaknya teman sejawat nih, teman saya sekaligus CGP Angkatan 11, kecuali sebagai apa namanya, kalau Pak Nadi itu apa Pak Fikar kalau di sekolah kita ini operator senior ya. Nah, ahli edit video segala macamnya ada nih ya. Baik Bapak Ibu, hari ini tentunya nanti akan kita lihat beberapa kawan-kawan juga dari CGP lain, sehingga tanpa kita sadari sekarang kita sudah masuk di pendampingan 2 ya, sampai nanti ke-7 ke-6 kita panen raya ya. Tentunya kami selaku kepala sekolah mewakili SMA 1 Lebak Bulus pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Silakan kita kolaborasi apa yang menjadi masukan ke sekolah, dan apalagi hari ini sebagaimana yang telah dibuka oleh Ibu tadi tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid.
kalau nggak salah ini juga nanti pembahasan visi misi Bu. Ya, visi misi. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu visi misi dirumuskan, dibentuk dan direncanakan itu dalam forum majelis guru. Tapi sebenarnya ada hal yang positif nanti tidak apa-apa. Sehingga nanti perubahan itu kita sampaikan juga dalam forum. Yang jelas hari ini kita berdiskusi ya Bu ya. Mudah-mudahan harapan kami nanti dinamikanya hidup, apa yang kita rencanakan berjalan dengan baik dan juga semata-mata untuk kebaikan dan juga untuk berdampak kepada siswa. Jadi mungkin singkat saja Bu, dan nanti kita sama mendengarkan dari paparan Bu Erlina. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan kita pada hari ini sebenarnya di bulan ini kan sudah masuk pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Jadi beliau sudah belajar membuat visi sebagai seorang pendidik, sehingga kegiatan inilah menjadi dasar bagi beliau untuk mengembangkan visi sekolah. Di mana pada kegiatan hari ini kita tidak bermaksud untuk menilai visi yang sudah ada ya Pak, atau bahkan mengganti visi yang sudah ada, akan tetapi kita belajar bagaimana membuat visi yang sesuai dengan yang berpihak kepada peserta didik. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Herlina. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah masuk kepada acara diskusi. Sebelum diskusi kita mulai, di sini kami perkenalkan dulu, karena tadi nampaknya, bentar ya Pak. Sebelum perkenalan, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di ruang data ini dalam agenda diskusi dalam visi dan prakarsa perubahan untuk visi sekolah kita. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu PP, Ibu Elianti MPD, seperti yang sudah ada di layar, ini namanya. Mudah-mudahan hilang ya Bu, hilang namanya, di atas ya, Ibu Elianti MPD. Perasaan kemarin saya nulisnya di bawah, rupanya di atas. Ibu Elianti MPD, CGP angkatan 5 dulu sama dengan Bapak Kepala. Jadi makanya diingatkan lagi supaya tidak lupa ya Pak. Soalnya masih ada 4 kali pendampingan lagi. Kemudian Bapak Kepala Sekolah yang sama-sama kita hormati, dan Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ini sama-sama hebatnya Bu, karena sama-sama berada pada CGP angkatan 11. Ini sengaja diundang yang hebat-hebat agar diskusi kita lancar. Baiklah, untuk memulai acara ini, tujuan kita diskusi ini yang pertama, mengidentifikasi aset atau kekuatan sekolah untuk membuat visi kita, mengkaji kesamaan visi sekolah dengan visi yang dibuat CGP oleh saya sendiri dengan visi yang berpihak kepada murid. Dalam artian nanti jika visi itu tidak pantas atau ada yang kurang pas, rasanya bisa kita perbaiki. Kemudian membuat prakarsa perubahan dari visi yang telah dibuat. Sebelumnya ini kemarin ada nampaknya di panduan kita katanya harus jika berkenan kita membacakan puisi, tapi rasanya saya sudah latihan tadi malam, tidak sanggup juga rasanya berpuisi karena memang tidak pernah. Bisa tidak Bu diwakilkan oleh salah satu dari CGP atau kita putar video saja? Gimana? Yang mana bolehnya Bu? Temannya ada yang bersedia? Boleh, mungkin kita mintakan pada Ibu Filkiam untuk membawakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Karena tadi kita sudah latihan ya, udah barengan kita puisi, jadi secara tidak langsung saya sudah menilai sepertinya yang paling pas Ibu Filkiam dulu kita persilahkan. Silahkan Bu. Jadi tes ada videonya Pak, nanti kita ada videonya. Pakai hidup ya.
Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Nil, aku mendengar lautan Hilya bergelora membanting di pantai Nil itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebek, gunung-gunung lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang ku dengar. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata Indonesia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Filkiam yang sudah sangat membantu dalam penyampaian puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Nah, dari situ kita bisa melihat Bapak Ibu guru semuanya bahwasanya itu bukan sekedar puisi, itu adalah bentuk dari visi yang dimiliki oleh Bapak Presiden pertama kita. Jadi dia ingin semuanya bersatu. Jadi walaupun Indonesia itu terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, kebudayaan, tetapi dia hanya melihat satu, yaitu Indonesia. Baiklah, kita masuk kepada rangkaian acara berikutnya. Dalam merumuskan visi itu adalah cita-cita kita. Kita memimpikan murid kita seperti apa, ini akan kita rumuskan dalam kalimat rumpang. Ada beberapa kalimat rumpang. Yang pertama, ini saya akan minta kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Untuk poin pertama ini kita tuliskan, kita itu memimpikan murid-murid yang, jadi ada dalam pikiran kita murid seperti apa yang kita inginkan. Mungkin bisa kita tuangkan di dalam stick note yang sudah disiapkan. Nanti kita tempel di papan yang sudah ayah pula ya Bu, bolak-balik jadinya. Kita tempelkan nanti di sini sesuai dengan yang diminta. Ada pena Bapak Pak? Enggak. Apa? Twin pen Bu? Ada di situ enggak? Nah ini twin pen.
Nah, itu ada. Untuk yang pertama kita memimpikan murid yang, nah, silahkan Bapak Ibu untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 saja. Matikan aja lah Rodan. Kan ini gunanya lah deh. Apa tuh? Ini kita tali angka. Ndung. Tetap. Matikan dulu. Matalah. Waduh aja. Nah, silakan ditempel yang sudah siap. Kita memimpikan murid-murid yang baik Bapak Ibu, nah, ini terlalu imut-imut ya. Mudah-mudahan terbaca. Kalau tidak terbaca nanti kita minta tolong lagi sama yang mudah-mudahan. Kemudian kita lanjutkan untuk yang kedua dulu, nanti baru kita lihat satu persatu. Kita percaya bahwa murid adalah, silahkan Bapak Ibu. Ini Pak. Langsung enak. Beda warna. Satu lagi. Nah, dia kalau bisa seperti ini kita tulis, nah, Bapak Ibu yang lemnya ke atas. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah
Kemudian sudah semuanya, sudah ya. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Silakan Bapak Ibu tuangkan dulu. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang keempat, Salut, debatti la sera lì. langsung di apa? Balik itu. Yang hijau. Terbalik kan? Ini kan pasti gitu. Boleh fokus ya. Selanjutnya dua lagi ya Bapak Ibu, biar selesai. Kalimat lupang yang kelima.
kita warga sekolah di sekolah yakin dan meyakini. Asal terbalik lagi. Sebab terbalik belum. Kalau sekolah yakin. Lalu lain. Minum ibu. Oh. Mungkin lalu tuh. Silakan dilanjutkan Bapak Ibu untuk yang terakhir biar clear untuk kalimat rumpang kita ya di kertas yang sudah dibagikan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa Nah, ya Pak, terakhir. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa sudah semuanya Bapak Ibu. Ya, baiklah. Ini adalah beberapa kalimat rumpang yang sudah diisi oleh Bapak Ibu guru hebat semuanya. Seperti fokus diskusi kita tadi, kita diskusi ini adalah mendiskusikan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Adapun visi itu adalah mimpi kita ke depan. Kita ingin murid yang seperti apa. Jadi kita lihat beberapa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu mungkin juga sama dengan di pikiran saya. Untuk yang pertama, kita memimpikan murid yang bagaimana yang kita inginkan untuk SMA Negeri 1 Lembah Melintang ini nanti di depannya.
Yang pertama, kita memimpikan murid yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nah, berarti ini sudah ada pencerminan dari P5-nya atau profil pelajar Pancasila. Kemudian, tidak terbaca kayaknya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak dan berkarakter. Nah, rasanya masih tercakup juga di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kalimat rumpang yang berikutnya, kita memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, dan suka belajar hal-hal baru. Berarti suka belajar hal-hal baru yang inovatif ya. Suka menemukan hal-hal baru, kemudian menciptakan hal-hal baru. Rasanya masih selaras dengan P5. Kemudian peserta didik yang patuh serta taat dengan aturan, ramah, sopan, santun terhadap gurunya, yang kreatif, yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ya, ini langsung masuk dimuat ada landasan profil pelajar Pancasila. Kemudian beriman, berilmu, dan bisa mengikuti teknologi. Nah, ini mimpi Bapak Ibu yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, yang memimpikan murid yang beretika dan senang berdiskusi, belajar hal-hal yang baru. Berarti intinya di sini tetap karakternya yang dibangun, kolaboratif, kemudian inovatif. Nah, jadi nampaknya mimpi kita semuanya sama. Karena sekarang kita berada di era kurikulum merdeka, bahwasanya di kurikulum merdeka itu kan yang ditekankan karakter. Jadi karakter ini kita munculkan dari pembelajaran P5 atau profil pelajar Pancasila. Kemudian rasanya masih sama. Nanti kita cocokkan dengan visi sekolah. Apakah visi sekolah kita sudah menggambarkan impian kita yang sudah kita rumuskan dalam kalimat rumpang ini? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Nah, murid itu seperti apa? Nah, ini beberapa yang sudah dirumuskan. Kita percaya bahwa peserta didik yang mempunyai bakat yang unik, yang harus ditentukan sendiri kodratnya. Jadi setiap murid itu unik, ada kodratnya masing-masing. Seperti yang sudah kita bahas pada modul 1.1 yang sudah disampaikan oleh adanya pemikiran filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di situ ada kodrat manusia. Katanya ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Nah, jadi di sini sudah dikatakan manusia itu ditentukan atau murid itu ditentukan sesuai dengan kodratnya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki potensi. Jadi semua murid itu ada potensi, sama juga dengan bakat tadi ya. Ada potensi. Nah, potensi ini kalau tidak kita asah, tidak kita gali, tidak kita latih, dia tidak akan terlihat. Jadi ini nanti tugas kita dalam merumuskan visi sehingga kita bisa menciptakan murid seperti apa yang kita impikan ini. Berikut, siswa adalah, ini katanya kita percaya bahwa murid adalah, jadi siswa adalah manusia yang unik dengan memiliki banyak bakat dan minat. Masih sama ya, minat dan bakat. Murid adalah anak yang sudah memiliki potensi yang bagus, tetap masih berpotensi. Berikut, anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Terakhir, anak-anak yang berperilaku unik dan potensi yang berbeda. Jadi nampaknya Bu di sini memang semuanya kita percaya bahwasanya murid itu memiliki minat dan bakat yang berbeda, kemudian ada potensi yang dimiliki oleh anak-anak ini. Jadi kadang-kadang kita melihat di kelas anaknya ini malas, mungkin kita memberikan tugas mungkin tidak selesai, tapi kita tidak tahu, itu yang harus kita gali bahwasanya ada bakat yang lain yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, kita lanjutkan. Untuk kalimat rumpang yang ketiga, namanya juga kalimat rumpang ya, yang harus kita lengkapi. Kalimatnya tadi tidak lengkap. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, kita mengutamakan apa? Nah, kita lihat pula apa yang Bapak Ibu utamakan di sekolah ini. Yang pertama, pembelajaran yang membentuk karakter dan berpihak kepada murid. Yang kedua,
kita mengutamakan pendidikan karakter, masih sama, masih sejalan. Di sekolah kita mengutamakan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid, masih sehati. Ini mungkin karena sama-sama CGP mungkin ini Bu ya, masih sehati. Kemudian berikut, kita mengutamakan disiplin demi pembentukan karakter, masih karakternya juga. Berikut, di sekolah kita mengutamakan proses sosialisasi, apa ini? Proses nggak terbaca. Integritas, Oh iya. proses, kualitas, apa ini? Dan integritas serta kolaborasi dengan rekan sejawat dan peserta didik. Nah, jadi kolaborasi itu kita tidak hanya dengan rekan sejawat saja, dengan peserta didik juga kita perlu berkolaborasi. Kemudian yang terakhir, mengutamakan kebersamaan serta pembentukan karakter. Jadi saya simpulkan untuk kalimat numpang yang ketiga, ini nampaknya kita sama-sama mengutamakan pembentukan karakter dari peserta didik atau murid-murid kita. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah ini murid lagi yang kita lihat. Yang pertama, mereka sadar bahwa sekolah merupakan rumah kedua untuk karakter dan mengembangkan potensi murid. Nah, ini nampaknya sudah terlihat banyaknya murid-murid kita yang aktif dalam organisasi. Mereka tidak tahu hari sudah sore ya, sudah sampai maghrib masih di sini juga lagi. Mungkin termasuk beberapa orang bapak ibu yang masih bertahan di sekolah ya. Entah karena tugas CGP, entah karena rumah kedua tadi. Kemudian yang kedua, murid di sekolah kita sadar betul bahwa budaya positif, disiplin serta kolaborasi terhadap guru dan rekan sejawat. Budaya positif, budaya positif ya. Nah, ini 5S ya, menerapkan 5S. Ini yang sudah kita terapkan. Alhamdulillah di sekolah kita ini selalu ya, setiap pagi kita bersama-sama menunggu anak didik kita datang dengan tersenyum, menyapa, kemudian bersalaman. Nah, ini sudah kita terapkan di sini. Kemudian yang ketiga, murid itu sadar pentingnya nilai-nilai kekeluargaan. Yang keempat, sekolah adalah rumah kedua untuk tempat mengembangkan potensinya. Yang kelima, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Kemudian yang terakhir, mereka butuh pendidikan untuk menggapai cita-cita mereka. Ya, makanya mereka sekolah. Nah, ini kalimat numpang yang keempat. Rasanya kita tetap masih sejalan. Oke, kita lanjut yang kelima. Kita warga sekolah, di sekolah ini yakin untuk apa? Yang pertama, kita warga sekolah yakin untuk menuntun peserta didik dan saling berkolaborasi dalam setiap hal, apa saja. Yang kedua, untuk saling berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, ini sesuai dengan pemikiran Pak Kilade lagi. Mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk peserta didik, menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya, ini masih sama juga ya, seperti pemikirannya Pak Kilade. Kemudian warga sekolah yakin untuk bisa berubah, bergerak serta bekerja sama, ya berkolaborasi. Kemudian saling berkolaborasi untuk memajukan pendidikan. Nah, kita warga sekolah di sekolah yakin jika kita berkolaborasi, insya Allah tujuan pendidikan kita bisa kita capai. Yang terakhir, Bapak Ibu, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa yang pertama, murid adalah generasi emas yang nantinya menentukan nasib negara. Ya, bagaimana nasib Indonesia kita ke depan? Apakah masih sama nanti dengan
visi Bapak Presiden pertama kita yang kita bacakan tadi puisinya ya. Kemudian yang kedua, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa kami adalah agen perubahan untuk anak. Jadi yang merubah anak, yang membentuk karakter anak itu adalah kita. Kemudian paham bahwa murid adalah harapan Indonesia ke depannya. Ya. Berikut, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa peserta didik mempunyai bakat yang unik. Apa ini? Bakat yang unik dituntun sesuai kodratnya. Ya, datang lagi kodratnya. Ya, bakatnya unik. Kemudian nanti dituntun sesuai kodratnya. Kemudian kita bentuk mengikuti kodrat alam atau kodrat zaman ya, kodrat zaman. Kemudian setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing, masih sama dengan yang tadi, potensinya unik. Terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu, inilah impian-impian kita, harapan-harapan kita terhadap peserta didik, terhadap murid-murid kita, terhadap sekolah kita. Ini tujuan kita bersama. Kita akan melihat visi sekolah kita, apakah sudah tergambar nanti seperti apa yang kita mimpikan ini. Apakah dia sudah berpedoman kepada profil pelajar Pancasila, apakah sudah tergambar di situ. Kita lihatkan, nanti kita sesuaikan dengan kalimat rumpang yang sudah kita buatkan di depan ini. Ini yang izin dulu. Iya Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, silahkan mungkin sudah langsung aja ya dicicipi makanan dan minuman. Saya merasa haus makanya teringat ya, silahkan. Biar kita lanjutkan. Kita akan melihat visi sekolah, visi SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan tadi, kira-kira visi ini, nah ini visi kita, unggul dalam intak dan iptek. Nah, berarti intak, iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetitif, serta berbudaya. Silahkan Bapak Ibu dianalisis, dilihat apakah visi sekolah kita ini sudah sesuai. Nah ini dia pertanyaan semantiknya ya. Apakah pipi salah ya, visi salah. Apakah visi sekolah kita saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid-murid kita? Silahkan, mungkin ada Bapak atau Ibu yang ingin berpendapat atau memberikan jawabannya. Ya, silahkan Pak Zulfikar. Sebelum saya menjelaskan tentang tambahan dari saya, tolong ke slide yang tadi, visi sekolah. Ya, ini dia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Di sini visi SMA Negeri 1 Lembah Melintang adalah unggul dalam intak, iptek, kompetitif serta berbudaya. Sebenarnya kalau saya lihat visi yang dibuat itu kan sudah hampir lengkap, sebenarnya sempurna. Tinggal lagi bagaimana kalau di sana kita tambahkan dengan profil pelajar Pancasilanya supaya lebih lengkap dan memuat untuk semua aspek. Karena di situ kan sudah kita lihat ada intak, iman dan takwa, ada iptek, ilmu pengetahuan dan juga teknologi, kompetitif tentu sudah termasuk inovatifnya juga di sana, dan ada berbudayanya. Berarti itu kan sudah termasuk ke dalam profil pelajar Pancasilanya gitu. Nah, itu kalau bisa kita tambahkan profil pelajar Pancasilanya di sana menurut saya. Itu saja Pak Ibu.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zulfikar atas masukannya, cukup bagus. Sebaiknya kita tambahkan P5-nya. Jadi nampak dalam visi itu dituliskan jelas, itu nanti kita kan baru masukkan ya saran. Bisa jadi nanti kita pakai, kita tambahkan ke visi kita, atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain ingin berpendapat. Iya, Bapak Hipsi, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan. Di sini tadi dari kalimat rupa yang kita baca tentu semua yang pertama mengarah pada kebutuhan murid. Yang kedua, kita mengutamakan yang namanya pendidikan karakter. Dan ketika kita lihat visi sekolah kita yang mungkin sejarahnya awal kita nggak tahu, tapi udah lama ya dibikin. Iya. Memang ini mengarah pada anak memang, intaknya, ipteknya, kompetitif. Kita kan sekarang banyak belajar tentang bagaimana inovatif, bagaimana kreatif, kan itu mengarah ke kompetitif serta berbudaya. Berbudaya ini kan mengarah pada karakter gitu. Iya. Jadi kalau ada pembaharuan, mungkin bisa kita selipkan di sana unggul intak, iptek, kompetitif serta berkarakter berlandaskan profil pada Pancasila. Mungkin itu yang mungkin bisa kita tambahkan di sini. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iji. Kita tambahkan berkarakter. Jadi kita bunyikan di situ karena memang nampaknya dari kalimat rumpang yang sudah kita tuliskan tadi, kebanyakan kita ingin membentuk karakter peserta didik. Mbak, terima kasih, itu kami terima ya sarannya. Apakah masih ada Bapak Ibu? Mungkin cukup ya, itu untuk yang pertama tadi. Kemudian pertanyaan kedua, apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Apakah ada unggulnya? Itu kan tadi kita unggul ya, unggul dari segi apanya? Apakah kira-kira ini sudah menggambarkan dari visi sekolah kita? Apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain? Kalau kita bandingkan, mungkin di sini yang SMA kan cuman kita ya, SMA Negeri 1 Lembah Melintang. Baru ada saingan kita SMA 2, tapi rasanya belum bisa kita bandingkan dengan kita. Ya, silakan Bu Filkiam berpendapat. Saya akan mencoba. Jadi Ibu menyampaikan apa keunggulan sekolah kita dengan sekolah lain. Sesuai dengan data yang kita lihat, kalau di kecamatan ada SMA, SMK dan SMA 2 yang baru muncul. Tapi kalau kita melihat di kabupaten, keunggulan dari SMA 1 Lembah Melintang itu adalah dari segi organisasi. Kabupaten Nusa Tenggara kita unggul dari organisasi, dan bahkan dari sekolah yang lain itu mereka belajar bagaimana membentuk organisasi tersebut di sekolahnya. Nah, itu. Ya, terima kasih Bu Filkiam. Unggul dari organisasi, karena di sekolah kita ini kita memiliki banyak organisasi untuk murid. Mungkin itu tidak kita temukan di sekolah yang lain. Nah, itu saran dari Bu Filkiam. Ada lagi Bapak Ibu? Tambahannya? Pas. Berarti visi kita tadi unggul katanya. Sudah nampak salah satu keunggulan. Unggul dari segi organisasi. Kita ada 5 organisasi di sekolah ini yang nampaknya organisasi itu memang berjalan ya, luar biasa. Ini peminatnya, anak-anak kita berlatih di situ. Mungkin ini nanti yang akan kita kaitkan dengan visi yang telah saya tuliskan. Nah, itu yang mau kita diskusikan, apakah bisa kita pakai atau mungkin kita variasikan, kita gabung dengan visi yang sudah disiapkan oleh sekolah. Seperti kata Pak Hibzi, kita tidak tahu kapan lahirnya visi itu. Yang jelas ketika kita berada di sini, itulah visi sekolah. Ya, saya saja pribadi dari Januari 2009 masih itu juga visi sekolah. Jadi nampaknya Bapak Ibu memang harus kita adakan prakarsa perubahan ya untuk visi kita ini, supaya ada pembaharuan, kemudian supaya tergambar profil pelajar Pancasilanya. Nah, ini visi. Coba kita apa dulu ya, ini visi yang saya munculkan kemarin karena ada tugas visi guru penggerak. Saya inginnya seperti ini, tapi mungkin masih banyak kekurangan karena intak dan ipteknya itu sudah
enggak tergambar lagi di situ, tapi nanti mungkin bisa kita variasikan. Mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang saya munculkan kemarin, masuk dalam tugas Rukol juga ini yang kami tampilkan. Apakah kira-kira bisa kita buatkan visi seperti ini untuk kedepannya, atau mungkin ada tambahan, ada rancangan dari Bapak Ibu yang mungkin lebih pas, bisa kita gabungkan dengan visi yang saya kemukakan ini. Silahkan Bapak Ibu. Di mana kira-kira kelemahan, kekurangan atau kelebihannya? Lebihnya mungkin tidak ada ya, karena ada profil pelajar Pancasilanya saja. Tapi kalau saya pribadi, saya memang memimpikan siswa itu yang memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, itu makanya sudah sejalan dengan keunggulan kita di sekolah ini. Kita memiliki banyak organisasi. Dalam organisasi itulah murid-murid kita melatih karakternya menjadi seorang pemimpin, mungkin dari anggota dulu, pengurus, menjadi ketua. Di situ mereka melatih karakternya masing-masing. Kira-kira dari visi yang saya munculkan, bisa enggak ini kita angkat, atau apa yang perlu kita tambahkan untuk visi sekolah kita ke depannya? Saya pun nanti kalau bisa kita munculkan di rapat. Ini rasanya visi kita memang sudah harus kita perbaharui. Soalnya saya sudah 15 tahun di sini, masih itu juga lagi visinya. Akan masih bisa nanti kita ganti. Tentu harus kita undang komite, kemudian majelis guru, pokoknya semua unsur yang ada di sekolah, itu akan kita usulkan nanti. Kira-kira apa yang mau kita rumuskan? Bisa enggak seperti ini kita apakan? Bisa. Ada tambahannya kira-kira, Bu Pilkiam? Bisa enggak ini yang kita, Udah mencakup kalau iman dan takwanya? Tapi kalau di profil pelajar Pancasila kan sudah ada ya. Iya, sudah semuanya ini. Iya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Katanya yang pertama beriman dan bertakwa. Ya sudah ada juga ya, imtak. Kemudian mandiri, gotong royong, kebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Mungkin itu kalau ndak ada. Setuju ya, ini dulu yang kita apakan, tapi bukan berarti ini sudah disepakati oleh seluruh warga, nanti kita tampilkan ya. Alhamdulillah kalau diterima, kita masukkan itu prakarsa perubahan. Nah, ini prakarsa perubahan mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual, berprestasi dan berjiwa kepemimpinan melalui kegiatan organisasi sekolah. Nah, jadi kita karena sekarang nampaknya 30% dari intra kita itu kan sudah, pembelajaran kita itu sudah dalam bentuk ekstra atau sudah ke P5. Makanya saya ingin di sini kita lebih apakan lagi, intensif ya, kita lebih mengutamakan lagi kegiatan-kegiatan anak-anak yang di organisasi. Kalau sekarang nampaknya diperhatikan itu hanya Jumat sore ya, Pak Aulia Hadi. Ya, Jumat Sabtu ya, ada 2 hari ya, pembina mahasiswa kita salah satu organisasi, dan Pak Hibzi juga Jumat Sabtu juga. Nah, ada 2 hari itu kita diisi dengan kegiatan organisasi sekolah sore ya, sepulang habis jam PBM. Ini prakarsa perubahannya, tidak ada masalah. Ini lancar aja nampaknya nih Bu. Kemudian prakarsa perubahan ini kita rumuskan dalam kampas Bagja. Ini Bagja, saya rasa Bapak Ibu juga sudah paham semuanya, karena sama-sama hebat ya, malahan lebih hebat dari kita lagi. Mereka ini rajin-rajin Bu, seperti saya yang paling malas di antara mereka. Yang pertama Bagja ya, ya Bu Anissa, Bagja masih ingat kan Bagja? Ada 5 huruf Bagja, B-nya itu ini yang pertama. Iya, kemudian A ambil, yang ketiga gali mimpi, kemudian C ya, dan terakhir kita atur eksekusi. Nah, untuk prakarsa perubahan tadi, ini sesuai dengan apa yang sudah saya munculkan tadi. Untuk buat pertanyaan utama,
Terbaca Bu Anissa. Terbaca. Ya, padahal mata yang kabur mata saya. Apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan Ya. peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan Ah. dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang dilakukan? Tentu banyak yang kita lakukan ya untuk mewujudkan visi kita tadi. Salah satu di antaranya tadi kita sudah menyediakan beberapa organisasi, kemudian ada juga pembelajaran P5 kita di sekolah. Kemudian tindakan, nah ini daftar tindakan atau penyelidikan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Yang kedua, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan komunitas pendidikan. Kemudian yang kedua, alurnya ambil pelajaran. Adapun pertanyaannya, siapa orang yang pernah berhasil mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Tentu di sini jawabannya guru ya. Kita sebagai pendidik yang sudah membentuk karakter peserta didik. Kemudian bagaimana dia mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah terbayang kira-kira Bapak Ibu, tergambar bagaimana dia mewujudkan, bagaimana kita mewujudkan agar anak-anak kita ini nanti ke depannya bisa berjiwa kepemimpinan. Kemudian aktivitas atau kegiatan apa yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Sedikit berbagi pengalaman, ini mungkin bukan saya saja di kelas, karena saya kelasnya kelas rendah, kelas 10, itu kalau di awal masuk, Bu, kenalan dulu Bu. Nah, sama kira-kira ya Bapak Ibu, kenalan, kemudian kita memperkenalkan diri. Anak-anak ini masih banyak variasinya yang memperkenalkan diri. Ya, jangankan anak-anak kita saja kadang-kadang masih grogi ya. Jadi mereka kalau saya perhatikan siswa laki-laki banyak yang tidak sanggup untuk memperkenalkan diri. Artinya apa? Mungkin asal saja nama saya ini ya, nggak tahu dia bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah, karakter seperti inilah yang mau kita bentuk. Kalau laki-laki memang harus menjadi laki-laki. Malahan yang perempuan sekarang sudah banyak yang lebih lebih bermental ya, mentalnya lebih kuat daripada anak laki-laki. Kemudian daftar tindakannya mencari atau menelusuri orang yang pernah berhasil. Nah, ini mungkin tadi siapa saja yang sudah pernah berhasil. Seperti agenda kita setiap tahunnya itu di dinding ruang ATK kita itu ada daftar penelusuran mahasiswa kita yang sudah berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri dimanapun di seluruh Indonesia, itu selalu ditempelkan di situ. Wah, ini kita sedang merancang untuk membuat yang terbaru ya, daftar terbaru untuk tahun ini. Mengumpulkan informasi tentang cara yang telah dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ambil pelajaran. Kemudian tahapan yang ketiga, kita jabarkan rencana. Dalam jabarkan rencana ini, apa pertanyaannya? Tolong dulu Pak Aha, Pak Uli Hadiah. Apa langkah yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, berarti yang pertama ini langkah yang akan kita ambil. Apa langkah kita yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Kemudian yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan dengan penguatan profil pelajar Pancasila? ya namanya juga jabarkan rencana. Berarti apa langkah kita, berapa lama waktunya. Kemudian yang ketiga, bagaimana program pelaksanaan. Tentu di tahapan jabarkan rencana ini kita yang pertama mengatur langkah, kemudian kita atur berapa lama waktunya, kemudian kita buatkan program. Tentu ada program. Kalau ada rencana, kita buatkan program, nanti baru kita lihat hasil, baru kita wujudkan dalam sebuah laporan. Daftar tindakan.
melakukan diskusi dengan warga sekolah tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan. Ya, tentunya kita tidak bisa terlepas dari kegiatan kolaborasi ya. Apapun kegiatan kita harusnya berkolaborasi. Tidak mungkin kita merumuskan sendiri, menyusun sendiri, mengamati sendiri, itu tidak mungkin, mustahil. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan kita tanpa adanya kolaborasi. Kemudian yang terakhir, kemudian terbalik ya. Bagja, gali mimpi harusnya tadi dulu. Terbalik Bu. Gali mimpi ya, kita ulangi ya, mohon maaf. Tadi kita sudah dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi dulu. Ya, terbalik dia. Gali mimpi dulu. Apa hal positif yang akan dilakukan apabila visi tersebut sudah terwujud? Apa hal positif yang akan dilakukan apabila visi tersebut sudah terwujud? Tentunya sudah banyak peserta didik kita yang berhasil, yang berkualitas, yang memiliki jiwa kepemimpinan di masa depan. Kemudian daftar tindakan, terwujudnya peserta didik yang sudah berkualitas dan mampu bersaing secara akademik maupun non-akademik. Ini tadi sudah terlihat ada di daftar, daftar kita ini penelusuran ya, penelusuran alumni, kemana mereka perginya. Kemudian munculnya peserta didik yang memiliki jiwa kepemimpinan. Ini kan nampak nanti mantan-mantan ketua OSIS, malahan ketua-ketua organisasi kita pada umumnya berhasil. Ya, mereka berhasil seperti yang tahun kemarin, bukan tahun kemarin, sudah 2 tahun ini ya, berturut-turut ketua OSIS kita masuk ke UNAN, Universitas Andalas, jurusan hukum. Kedua-duanya ya. Iya. 2 tahun ya ketua OSIS kita, mudah-mudahan nanti ketua OSIS kita berikutnya juga berhasil lebih dari itu. Peserta didik yang memiliki karakter, jadi nampaknya memang karakter ini penting ya, ini yang perlu kita bentuk dari peserta didik kita. Kita kembali tadi ke jabarkan rencana, sudah disampaikan. Yang terakhir atur eksekusi. Siapa saja yang akan terlibat untuk mewujudkan visi? Ini mungkin kita tadi judulnya diskusi ya, tapi kok sepertinya presentasi aja ini. Kita tidak diskusi. Siapa saja kira-kira ini yang akan terlibat untuk mewujudkan visi ini? Apakah hanya kepala sekolah karena kepala sekolahnya guru penggerak? Apakah hanya wakil kepala sekolah bersama kepala, ataukah hanya kita saja sebagai calon? Kita baru calon guru penggerak atau siapa? Jadi siapa saja yang akan terlibat untuk mewujudkan visi ini? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau? Semua ya? Semua warga sekolah, termasuk komite orang tua siswa, mungkin diwakilkan oleh perwakilan komite, seluruh guru, tendek atau tenaga kependidikan. Pokoknya semua unsur sekolah ini terlibat. Kemudian kapan rincian rencana yang telah disusun akan diterapkan? Jadi kita tadi tujuannya merumuskan visi yang akan kita usulkan nanti ke pihak sekolah, agar visi kita itu memang sudah selayaknya nampaknya diganti. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikan diri sendiri. Ini udah ada ya, diri sendiri, siswa, rekan sejawat, pimpinan sekolah, berarti masuk semuanya. Intinya seluruh warga sekolah dan pemangku kepentingan sekolah lainnya. Mungkin ini saja Bapak Ibu alur bagja kita untuk merumuskan visi tadi ya. Kita kembali ke visi. Mudah-mudahan nanti visinya bisa kita, mungkin tinggal kita permak, ditambah apalagi yang mau kita tambah di situ, sehingga visi yang sudah entah berapa puluh tahun tertempel di situ nanti bisa kita perbaharui. Makanya ada tadi prakarsa perubahan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu, boleh sebelum kita ice breaking kita dulu. Saya rasanya sudah panas ini, tapi minta ice breaking juga Bu, boleh ya Bu? Silakan Pak, ada tamu. Silakan Pak. Masuk. Memimpin ice breaking. Silakan masuk. Iya. Masuk Pak. Masuk Pak, silakan Pak. Ini katanya
mau minta ice breaking, jadi Bapak harus ikut ice breaking katanya. Pakai es breaking mana sih? Ayo masuk Bapak. Biar rame Pak, masuk Pak. Masuk Pak. Baik Bapak, boleh ya Bu? Saya udah panas ini mau ice breaking juga. Baik Bapak Ibu, ya kita berdiri ya, belum disuruh sudah berdiri. Silahkan berdiri, kursinya kita masukkan ke dalam biar tidak mengganggu. Kita ice breaking dulu sebentar. Ini ice breakingnya ya. Luar biasa, terima kasih. Udah, kalau sudah berarti kita sampai ke thank you, terima kasih. Apa lagi Bu? Nggak bisa jadi PP. Astagfirullahaladzim. Amin. Baik Bapak Ibu, sekian diskusi kita. Tadi sudah ada beberapa masukan untuk perbaikan visi ya, visi sekolah kita. Insya Allah itu nanti akan kita bawakan ke rapat rapat bersama, rapat majelis guru untuk perubahan visi sekolah tersebut. Yang mana walaupun tadi dalam visi kita itu semuanya sudah nampak wujud dari dimensi profil pelajar Pancasilanya, tapi perlu juga rasanya kita perbaharui karena tadi ada usulan ya, kita tambahkanlah P5 atau kita masukkan berkarakter
atau kita masukkan juga unggul dari organisasi. Saya malahan sangat setuju tadi unggul dari organisasinya ini karena sudah terwujud dalam visi yang sudah saya usulkan tadi. Nah, mungkin ini saja Bu diskusi kita hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Salah dan janggal saya mohon maaf. Mungkin banyak banyak kelakarnya, banyak salahnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erlina yang sudah memimpin diskusinya ini sangat luar biasa karena mungkin berkolaborasi dengan ibu-ibu bapak ibu yang luar biasa, bapak ibu calon guru penggerak juga yang sudah sangat memahami tentang alur dari kegiatan diskusi kita pada siang hari ini. Dan sepertinya apa yang kita harapkan ini sudah terjadi karena intinya kegiatan kita ini adalah bukan hanya sekedar proses belajar, tetapi juga proses merefleksi visi sekolah yang sudah ada. Jadi sepertinya Bapak Ibu semua ini sudah menginginkan adanya pembaruan atau merevisi ulang visi yang sudah ada di sekolah ini, dan mudah-mudahan ini terwujud. Nanti Ibu Rina bisa melaporkan hasil diskusi kita kepada Bapak Kepala Sekolah, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi pertimbangan bagi beliau untuk mempertimbangkan tentang perubahan visi ini di masa yang akan datang. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata untuk hari ini. Satu kata untuk hari ini. Terima kasih. Oh ya, satu kata. Luar biasa. Pak Pika. Oh, Bu.